Food defense adalah sebuah upaya untuk mencegah kontaminasi yang disengaja, baik secara biologi, fisika, kimia, maupun radioaktif terhadap produk, sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Apa tujuannya? Pertama, mengurangi kemungkinan serangan bahaya atau kontaminasi yang disengaja. Kedua, mengurangi dampak dari serangan atau kontaminasi yang disengaja. Ketiga, untuk menjaga reputasi perusahaan. Dan keempat, untuk meyakinkan konsumen bahwa perusahaan memiliki upaya untuk melindungi produk. Apa saja implementasi food defense di pabrik kita? Yang pertama adalah pengendalian dan pengawasan perimeter. Pabrik dibatasi oleh pagar yang kokoh dan tidak mudah diakses. Kemudian, setiap akses masuk dan keluar dilengkapi dengan pintu gerbang yang diawasi 24 jam oleh security, dan security melakukan patroli secara rutin. Kedua ialah pengendalian dan pengawasan bangunan pabrik. Langkah pertama ialah menetapkan area-area sensitif. Area sensitif adalah area yang harus diawasi dengan ketat, karena jika terjadi pengrusakan dapat berakibat fatal terhadap perusahaan dan produk. Misalnya, seperti rumah sumber, rumah pompa, area water treatment, area produksi, gudang camp, gudang bahan kimia, gudang produk, utility, serta area loading dan unloading. Kemudian, melakukan pembatasan akses dengan pemasangan kunci ataupun dengan fingerprint dan atau diberi tanda larangan masuk atau area terbatas, serta terdapat alarm jika terjadi pembobolan area itu. Setelah itu, memasang kamera pengawas CCTV. Area sensitif wajib dipasang CCTV, diberi tanda di sekitar area yang dipantau, dan selalu dilakukan monitoring. Terakhir, security diharuskan melakukan patroli atau amano control. Kejadian-kejadian yang mencurigakan dilaporkan kepada N+1, didokumentasikan dan dilakukan tindak lanjut. List kontak saat keadaan darurat harus selalu update. Implementasi ketiga adalah pengendalian karyawan. Karyawan yang bertugas di area sensitif harus karyawan tetap. Seluruh karyawan harus dibekali training food defense. Terdapat sistem identifikasi karyawan seperti ID card, dilakukan pembatasan barang bawaan ke area pabrik, serta inspeksi rutin terhadap loker karyawan. Selanjutnya ialah pengendalian tamu dan pihak ketiga. Sapalah setiap tamu yang datang dan periksa kendaraannya. Jika sudah aman, bantu untuk parkir, ajak tamu ke pos. Tanyakan maksud dan tujuan kunjungannya, lalu konfirmasi pada karyawan yang dituju. Isilah form tamu, tanyakan kondisi kesehatan, serta lihatlah kartu identitasnya. Tamu yang akan menuju ke area proses harus dicek terlebih dahulu kesehatannya di poliklinik. Berikanlah induksi peraturan safety dan hygiene, beri tanda pengenal visitor antar menuju user yang akan dituju. Form tamu dibawa oleh tamu untuk diverifikasi oleh user dan kembalikan ke security saat kembali pulang. Selanjutnya adalah pengendalian keluar masuk kendaraan, personil, barang, material, dan produk. Semua kendaraan pengangkut barang yang masuk dicek sesuai checklist. Khusus untuk kendaraan pengangkut cab, lakukan pemeriksaan segel dan catat nomor segelnya pada form yang telah tersedia. Kemudian, setiap karyawan dan pihak ketiga yang masuk dan keluar pabrik wajib melapor ke security. Karyawan yang meninggalkan pabrik di jam kerja wajib menyertakan surat izin yang telah disetujui oleh N+1.
Lakukan body check pada setiap orang yang akan masuk dan keluar pabrik. Setiap barang yang masuk harus diperiksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Paket maupun surat yang masuk harus diperiksa keamanannya. Seluruh barang, material, dan produk yang keluar dari pabrik harus dilengkapi surat jalan dan diperiksa kesesuaiannya. Kemudian adalah pengendalian material dan produk. Seluruh tangki dan kontainer harus terkunci dan terlindungi. Sil kemasan yang diterima dari supplier dipastikan dalam keadaan utuh. Proses loading unloading material dan produk harus dalam pengawasan. Kemudian sistem monitoring stok material harus berjalan dengan baik. Terakhir, pengendalian sistem informasi dan parameter kritikal. Dilakukan pembatasan akses terhadap interlock. Hanya personil yang ditunjuk yang dapat melakukan intervensi terhadap interlock. Dilakukan pembatasan akses terhadap komputer dan jaringan, terhadap antivirus dan backup data secara berkala. Dilakukan juga pembatasan akses terhadap situs-situs yang berbahaya. Tinjauan dan verifikasi terhadap implementasi sistem perlu dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk menguji efektivitas sistem yang ada.